Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal untuk guru PGSD ya. Pada pembahasan soal pedagogi konten knowledge untuk PGSD. Part yang keempat terdiri dari 3 soal. Pada topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kurikulum dan penilaian. Soal yang pertama. Pentingnya penilaian formatif dalam proses belajar mengajar adalah menentukan nilai akhir siswa, memberikan rangkuman pembelajaran di akhir semester, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara berkelanjutan, membandingkan prestasi siswa satu dengan yang lain, menekankan pada hasil belajar jangka panjang. Jawaban yang paling tepat yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara berkelanjutan ya. Nah, jadi untuk opsi yang A, penilaian formatif tidak bertujuan untuk menentukan nilai akhir, melainkan memantau perkembangan siswa. Untuk yang B, lebih berfokus pada feedback dan peningkatan selama proses pembelajaran, bukan rangkuman di akhir. Untuk jawaban yang benar adalah C ya, penilaian formatif membantu guru memahami dan merespon kebutuhan belajar siswa secara real time. Untuk yang D, tujuannya bukan untuk membandingkan antar siswa, melainkan untuk mendukung perkembangan individual. Untuk yang E, penilaian formatif lebih berkaitan dengan proses pembelajaran saat ini daripada hasil jangka panjang. Jadi jawaban yang paling benar terkait pentingnya penilaian formatif adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara berkelanjutan ya. Soal yang kedua. Cara efektif untuk mengintegrasikan kurikulum sekolah dasar dengan kegiatan ekstrakurikuler adalah membatasi kegiatan ekstrakurikuler agar tidak mengganggu waktu belajar formal, menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai hukuman untuk prestasi akademik yang buruk, menghubungkan konsep yang diajarkan di kelas dengan kegiatan ekstrakurikuler, mengabaikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pengembangan akademik, memisahkan sepenuhnya kegiatan ekstrakurikuler dari kurikulum. Jawaban yang paling tepat, cara efektif untuk mengintegrasikan yaitu dengan menghubungkan konsep yang diajarkan di kelas dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, jadi pada opsi yang A, membatasi kegiatan ekstrakurikuler bisa mengurangi manfaatnya bagi pengembangan holistik anak ya. Untuk yang B, menggunakan kebijakan ekstrakurikuler sebagai hukuman tidak efektif dan dapat memengaruhi motivasi siswa. Adapun untuk yang C, ini jawaban yang benar Bapak Ibu ya. Menghubungkan pembelajaran kelas dengan kegiatan ekstrakurikuler memperkaya pengalaman belajar. Untuk yang D, kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung pengembangan akademik dan sosial emosional siswa. Untuk yang E, integrasi antar kedua aspek ini menghasilkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Jadi jawabannya adalah menghubungkan konsep yang diajarkan di kelas dengan kegiatan ekstrakurikuler. Soal yang terakhir, yang ketiga. Dalam mendesain penilaian di sekolah dasar, prinsip yang harus diperhatikan adalah menekankan pada tes standar untuk semua siswa, menggunakan penilaian yang sama setiap tahunnya, menerapkan berbagai metode penilaian untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, memberikan penilaian hanya berdasarkan hasil ujian tertulis, menghindari umpan balik kepada siswa untuk mempertahankan objektivitas. Jawaban yang paling benar yaitu menerapkan berbagai metode penilaian untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi untuk yang A itu pembahasannya, tes standar tidak selalu mencerminkan semua aspek pembelajaran siswa. Untuk yang B, penilaian harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan dalam kurikulum dan kebutuhan siswa. Untuk jawaban yang benar adalah C ya, yaitu menggunakan berbagai metode penilaian mendukung pengakuan terhadap keragaman gaya belajar siswa. Untuk yang D, penilaian harus lebih inklusif daripada hanya mengandalkan ujian tertulis. Untuk yang E, umpan balik adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan penilaian. Jadi jawaban yang paling benar untuk implementasi penilaian di sekolah dasar yaitu menerapkan berbagai metode penilaian untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda.
Demikian Bapak Ibu pembahasan soal pedagogik konten knowledge untuk guru PGSD, part yang keempat, pembahasan tentang kurikulum dan penilaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.